Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami, channel yang dipenuhi dengan pendidikan dan inspirasi. Kali ini kita akan membahas tentang koneksi antar materi di modul 2.3 calon guru penggerak angkatan 6 dalam rangka pendidikan guru penggerak. Masih bersama saya dengan Aceng Sunandi, dan hari ini kita akan berbicara tentang coaching untuk supervisi akademik dan kaitannya dengan pembelajaran sosial emosional, yaitu modul sebelumnya. Ada apakah saja di koneksi antar materi hari ini? Yang pertama adalah definisi pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional atau PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif yang mengenai aspek sosial dan emosional. Selanjutnya adalah tujuan PSE. Apa aja? Tujuan PSE ada 5. Yang pertama adalah memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kita sebut dengan kesadaran diri. Yang kedua adalah menetapkan dan mencapai tujuan positif atau yang kita sebut dengan pengelolaan diri. Yang ketiga adalah merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kita sebut dengan kesadaran sosial. Yang keempat adalah membangun dan mempertahankan hubungan orang yang positif atau keterampilan berrelasi. Yang kelima adalah membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Selanjutnya adalah kaitannya PSE dengan coaching atau supervisi akademis. Dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid, maka wajib hukumnya memahami PSE ini. Dalam dunia pendidikan tidak hanya murid yang perlu pengembangan, melainkan para guru pun sama. Oleh karena itu, pengembangan supervisi akademik dengan model coaching adalah salah satu jalan di mana guru dan kepala sekolah duduk bareng dan setara, sehingga guru bisa mengkomunikasikan program yang dia miliki atau masalah yang sedang ia hadapi untuk menemukan solusi yang tepat untuk masalahnya atau untuk meramu programnya yang sudah diajukan tersebut. Dalam tahapan coaching pun sangat penting untuk melakukan PSE karena perlu juga dalam coaching itu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab agar coachingnya bisa maksimal atau bisa menghasilkan apa yang coach inginkan. Selain kelima PSE tersebut, kesadaran penuh juga atau mindful sangat penting dalam proses coaching agar lawan bicara atau yang kita sebut dengan coach bisa merasa dihargai, dihormati, dan tidak merasa canggung, dan tujuan coaching bisa tercapai dengan baik. Keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagaimana kita ketahui bahwa kompetensi inti coaching ada 3. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau kita disebut dengan present. Yang kedua mendengarkan aktif. Yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau present. Kehadiran penuh atau present adalah kemampuan untuk bisa hadir secara utuh bagi coach atau kita sebut juga dengan coaching present, sehingga badan, pikiran, hati selaras saat melakukan percakapan coaching. Kehadiran penuh ini adalah bagian dari kesadaran diri yang akan membantu munculnya paradigma berpikir dan kompetensi lain saat kita melakukan percakapan coaching. Intinya ketika kita hadir duduk di hadapan orang ketika melakukan coaching, maka wajib hukumnya kita hadir penuh, pikiran, badan, mata, dan lain sebagainya. Jangan sampai melakukan aktivitas lain agar si coach dapat menceritakan apa yang ia inginkan dengan sangat sempurna. Yang kedua, mendengarkan dengan aktif. Keterampilan mendengarkan dengan aktif atau sering kita sebut dengan menyimak
Seorang coach yang baik adalah mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Jadi kita sebagai coach, biarkan waktu itu sepenuhnya milik si coach agar dia leluasa mengutarakan apa yang ia inginkan. Dalam percakapan coaching, perlu dan pusat komunikasi adalah pada diri coach, yakni mitra bicara. Dalam hal ini, seorang coach harus dapat mengesampingkan agenda pribadi atau apa yang ada di pikirannya termasuk penilaian terhadap coach. Jadi sekali lagi, yang lebih banyak berbicara adalah coach, sementara kita coach adalah lebih banyak mendengarkan apa yang diutarakan oleh seorang coach. Yang selanjutnya adalah yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan seorang coach diharapkan menggugah orang atau si coach untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran coach. Memunculkan hal-hal yang memungkinkan belum terpikirkan sebelumnya. Mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri dan yang dapat mendorong coach untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensi. Jadi maksud pertanyaan berbobot ini adalah pertanyaan yang menstimulus pemikiran si coach agar keluar ide-ide baru atas masalah yang dihadapi atau atas program yang ia ajukan, sehingga solusi-solusi tersebut muncul dari seorang coach itu sendiri. Jadi kita juga perlu berpikir penuh untuk menemukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Adapun ciri-ciri pertanyaan berbobot, yang pertama adalah hasil mendengarkan aktif, menggunakan kata kunci yang didapat dari mendengarkan. Yang kedua, membantu coach membuat coach mengingat, merenung atau merangkai fakta sehingga dapat memahami apa yang terjadi pada dirinya. Yang ketiga, bersifat terbuka dan eksploratif. Struktur kalimat terbuka membuat coach harus menjawab sambil berpikir. Yang keempat adalah diajukan di momen yang tepat, tidak terburu-buru dan mengajukan pertanyaan yang ditanyakan di waktu yang coach sudah siap memprosesnya. Jadi jangan sampai memotong pembicaraan si coach kemudian kita ajukan ketika si coach itu sepertinya sudah pas nih kalau ditanyakan seperti ini gitu, sehingga si coach itu lebih fokus menjawab pertanyaan kita untuk menemukan solusi yang ia inginkan. Sekian dari saya, terima kasih dan sudah mampir di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.